Sampai saat ini Israel terus melakukan invasi di Gaza, di mana invasi itu akhirnya memberikan dampak yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah tingkat kelaparan yang semakin parah yang dialami oleh warga di sana. Hal yang akhirnya membuat beberapa negara ikut bersimpati, salah satunya adalah Amerika. Mereka yang awalnya mendukung Israel kini perlahan berseberangan dengan kaum Yahudi tersebut. Itu dibuktikan dengan beberapa pernyataan dari Donald Trump yang seakan-akan mengecam segala tindakan dari Netanyahu. Bahkan saat ini pihak Amerika sudah memberikan peringatan kepada Netanyahu untuk segera menyepakati gencatan senjata. Momen itulah yang diprediksi bisa membuat Amerika dan Israel berperang satu sama lain, karena intinya Israel tak peduli dengan saran yang diberikan oleh pihak Amerika. Dan untuk itu inilah cerita lanjutan dari konflik antara Israel dengan Palestina yang coba didinginkan oleh Amerika. Ya, konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina sampai saat ini terus berlangsung, di mana konflik tersebut sudah ada sejak lama. Konflik inilah yang membuat banyak negara benci dengan Israel. Bagaimana tidak, karena mereka terus melakukan penindasan kepada rakyat Palestina, terutama yang ada di Gaza. Penindasan itu dilakukan dengan berbagai cara, yang salah satunya adalah memblokade segala bantuan yang menuju ke Gaza. Akibatnya bantuan tersebut tertahan dan membuat sebagian besar rakyat Gaza mengalami kelaparan yang sangat hebat. Apa yang dilakukan oleh Israel akhirnya mendapatkan kecaman dunia, salah satunya dari Prancis. Mereka akhirnya nekat memberikan bantuan kepada Gaza lewat jalur udara. Bantuan itu diberikan untuk mencegah kelaparan yang ada di Gaza. Menteri Luar Negeri Prancis, yakni Jean-Noël Barrot, sebelumnya mengatakan kepada stasiun televisi France Info bahwa Prancis mengirimkan 4 penerbangan dari Yordania ke Gaza, masing-masing membawa 10 ton bantuan kemanusiaan. Apa yang dilakukan oleh Prancis itu adalah sebagai bentuk respon mereka karena kelaparan di Gaza sudah sangat parah. Bahkan, sebuah lembaga memantau kelaparan global menyebutkan bahwa skenario kelaparan tengah berlangsung di jalur Gaza. Dengan angka malnutrisi melonjak tajam, anak-anak di bawah usia 5 tahun mulai meninggal karena kelaparan. Belum lagi soal akses kemanusiaan yang sangat terbatas. Melihat apa yang dilakukan oleh pasukannya, membuat Presiden Prancis, yakni Emmanuel Macron, mengucapkan banyak terima kasih. Tak hanya kepada personil militernya, Macron juga berterima kasih kepada beberapa negara karena telah membantu dalam proses pengiriman bantuan tersebut. Dalam menghadapi situasi yang sangat genting, kami baru saja melaksanakan operasi airdrop bantuan pangan di Gaza. Terima kasih kepada mitra kami dari Yordania, Uni Emirat Arab, dan Jerman atas dukungannya, serta kepada para personel militer atas komitmennya, kata Macron dikutip dari akun X-nya. Netanyahu tak goyah dan tetap pada pendiriannya. Kini kasus kelaparan yang ada di Gaza membuat dunia menyoroti Netanyahu. Bagaimana tidak, karena dirinya lah yang dianggap sebagai sosok paling bertanggung jawab atas kelaparan yang ada di Gaza. Sehingga tak heran membuat Netanyahu sampai mendapatkan kecaman dari dunia, termasuk dari negara sekutunya sendiri. Namun hal itu nyatanya belum membuat Netanyahu sadar diri, karena dirinya tetap memilih untuk menunda keputusan aksi militer yang ada di Gaza. Padahal sebelumnya, Netanyahu sudah mendapatkan desakan untuk segera melakukan gencatan senjata di wilayah Gaza. Soal kelaparan yang terjadi di Gaza, hal ini akhirnya mendapatkan komentar dari Netanyahu. Secara mengejutkan, Perdana Menteri Israel tersebut mengatakan jika saat ini tidak ada kelaparan yang ada di Gaza. Tak ada kebijakan kelaparan di Gaza dan tak ada kelaparan di Gaza. Kami memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza selama perang berlangsung. Jika tidak akan ada warga Gaza, kata Netanyahu dikutip dari CNN.
Trump desak Netanyahu untuk segera lakukan gencatan senjata. Kini, apa yang dilakukan oleh Netanyahu tampaknya juga sampai membuat Donald Trump muak, hal yang sangat mengejutkan. Padahal Presiden Amerika tersebut adalah sekutu terdekat dari Netanyahu. Namun kali ini tampaknya Trump tidak setuju dan kontra dengan Netanyahu. Bahkan dirinya menganggap jika perpanjangan perang yang ada di Gaza adalah kepentingan politik yang dilakukan oleh Netanyahu. Soal tuduhan tersebut, hal ini diungkapkan oleh salah satu pejabat pemerintahan Trump. Trump menilai bahwa tujuan militer pasukan pertahanan Israel di Gaza sudah tercapai sejak lama, dan Netanyahu melanjutkan perang hanya untuk mempertahankan kekuasaan politiknya, kata salah satu pejabat Amerika dikutip dari Reuters. Kini sebagai langkah untuk mencari solusinya, pemerintah Amerika langsung mengirimkan bantuan ke wilayah Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengutus satu wakilnya, yakni Steve Witkoff, untuk datang langsung ke Gaza. Di sana Witkoff akan menginspeksi pengiriman bantuan pangan. Saat bersamaan, Witkoff akan membicarakan upaya percepatan pengiriman bantuan lanjutan ke Gaza. Utusan khusus dan duta besar akan memberi pengarahan kepada Presiden segera setelah kunjungan mereka untuk menyetujui rencana akhir distribusi makanan dan bantuan ke wilayah tersebut, kata Karoline Leavitt dikutip dari Kumparan. Tentara Israel kelaparan saat jadi korban sandera. Kelaparan ternyata tidak dirasakan oleh warga Gaza saja, karena setidaknya ada banyak tentara IDF juga merasakan hal yang sama. Itu terjadi karena mereka menjadi korban sandera di wilayah Gaza. Sandera itu adalah sebagai bentuk balasan karena Israel tak mau berhenti untuk menginvasi Gaza. Dalam beberapa berita yang beredar, sebagian tentara Israel sampai memohon untuk segera diberi makanan. Kini akibat dari peristiwa tersebut, Netanyahu mendapatkan desakan dari oposisinya, di mana mereka mendesak agar sandera yang ada di Gaza untuk segera dibebaskan, meskipun harus membayar mahal sekalipun. Hal inilah yang pastinya membuat Netanyahu semakin terdesak, karena berkat ulahnya dirinya malah mendapatkan kecaman dari negaranya sendiri. Tapi tampaknya Netanyahu tak akan bersikap bodoh amat dan terus melanjutkan ambisinya. Kini, dampak lain dari tindakan dilakukan oleh Netanyahu akhirnya semakin meluas, di mana banyak warga Israel khawatir soal keinginan mereka untuk pergi ke luar negeri. Alasannya adalah karena kritik terhadap Israel semakin meningkat dan datang dari berbagai negara. Intinya, jika warga Israel tetap nekat dan pergi ke luar negeri, kemungkinan besar mereka akan diusir hingga mendapatkan kecaman oleh para penduduk yang tinggal di negara tersebut. Maka jika tidak ingin momen itu terjadi, warga Israel harus berani melawan Netanyahu karena akar masalahnya berasal dari dia. Jadi itulah cerita lanjutan dari masalah yang sampai saat ini terjadi antara Israel dengan Palestina.